Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu kedua Advent. Minggu kedua Advent memiliki arti kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua dinyalakan untuk mengingatkan kita agar tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Mari kita berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Dengan tetap berdiri adik-adik, kita mau menerima votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang kakak mau tanya, apa sih arti bulan Desember buat adik-adik semua? Ayo, mungkin ada yang pikir waktunya pulang kampung kakak. Siapa di sini yang udah kangen pulang kampung? Atau ada lagi yang bilang, aku suka beli baju baru, baju Natal. Atau ada yang bilang, aku nunggu hadiah dari Sinterklas. Wah, banyak ya. Advent, Natal, hadiah, baju baru, libur, sukacita. Banyak sekali orang senang kalau sudah mulai bulan Desember. Nah, tapi adik-adik, harusnya bulan Desember justru mengingatkan kita untuk bersyukur dan bersukacita karena Tuhan sangat sayang pada kita. Kenapa? Iya, Dia mau mengirimkan anaknya menjadi manusia untuk menebus siapa? Dosa-dosa kita. Betul. Alkitab berkata adik-adik dalam Mazmur 97 ayat 11. Adik-adik nanti ikuti kakak ya, baca yang warna orange, oke? Terang sudah terbit bagi orang benar. Adik-adik baca yang orange. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Good. Adik-adik, sebelum kita mau membaca firman Tuhan, kita mau menyanyikan dulu satu buah lagu, judulnya Alkitab. Nyanyinya semangat ya.
Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Semuanya lipat tangan, matanya ditutup, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami tahu Engkau merindukan kami, dan begitu pula kami merindukan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Tapi kami banyak sekali melakukan kesalahan, banyak sekali melakukan dosa yang membuat hati Tuhan sedih. Ampuni kami, Bapa, agar kami boleh Engkau layakkan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Roh Kudus untuk memahami, untuk mengerti apa yang akan Tuhan ajarkan pada kami pada hari ini. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, simak ceritanya ya. Adik-adik, di Israel ada seorang imam namanya Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Mereka adalah orang yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka sudah tua dan tidak punya anak. Mereka rajin berdoa minta pada Tuhan agar mengaruniakan seorang anak. Suatu hari Zakaria pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem untuk melakukan tugasnya sebagai imam di situ. Para imam melakukan tugasnya secara bergantian. Kali ini Zakaria mendapatkan giliran melayani di rumah Tuhan untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ia membakar kemenyan di atas meja persembahan dan asap kemenyan itu mengepul ke atas. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di ruangan itu. Zakaria kaget dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Zakaria, Allah akan memenuhi permintaanmu. Engkau dan istrimu akan mendapatkan anak laki-laki. Engkau harus menamai dia Yohanes. Dia akan menjadi nabi penting." "Bagaimana mungkin?" tanya Zakaria kepada malaikat. "Istriku dan aku sudah sangat tua." Tetapi malaikat itu berkata, "Engkau tidak percaya? Nah, mulai sekarang engkau tidak bisa berbicara sampai saatnya anakmu lahir. Dan dia pasti lahir karena Allah mengatakannya." Sementara itu, orang-orang berdiri di luar, mereka menunggu Zakaria. Mereka heran sekali karena ia lama sekali ada dalam rumah Tuhan. Akhirnya, Zakaria keluar. Dia memberkati orang-orang. Tapi, karena ia sudah tidak bisa bicara, ia hanya menggerak-gerakkan tangannya. Orang-orang pun heran dan kaget. Setelah tugasnya di rumah Tuhan selesai, Zakaria pulang ke rumahnya. Dia tidak bisa menceritakan kepada Elisabet apa yang terjadi karena ia tidak bisa bicara. Sebab itu ia menulis berita ini. "Malaikat Tuhan berkata kepadaku bahwa kita akan mendapatkan anak laki-laki. Dia harus dinamai Yohanes." Tidak lama kemudian Elisabet pun hamil dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, seperti yang telah difirmankan oleh Allah bahwa Zakaria dan Elisabet akan memiliki anak laki-laki. Orang-orang pun datang dan berkerumun menyaksikan luar biasa kasih Tuhan pada Zakaria dan Elisabet. Mereka sangat bersukacita karena Tuhan sudah mendengar doa mereka. Tuhan telah memilih Zakaria untuk melaksanakan rencana Tuhan melalui kelahiran bayi tersebut.
karena dia punya tugas penting. Tapi, siapa ya nama bayi tersebut? Orang-orang bertanya-tanya. Apakah kamu sudah memiliki nama untuk anakmu, wahai Elizabeth? Zakaria yang tidak bisa berbicara kemudian menuliskan di selembar kertas. Dia akan dinamakan Yohanes. Ya, namanya Yohanes. Yohanes punya tugas penting, yaitu memberitakan kepada setiap orang bahwa akan lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk merespon cerita kita barusan, mari kita menyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Tepuk tangannya ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 1 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Demikian firman Tuhan. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Kita membaca dari Nats Persembahan Mazmur 44 ayatnya yang ke-9. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu, kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Untuk memberikan ungkapan syukur kita sama-sama mau menaikkan pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolonglah kami untuk dapat memahami dan menjalani masa Advent ini dengan baik. Terima kasih karena kami juga dapat kesempatan membawakan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau sudah mengasihi ibu dan ayah kami sehingga mereka bisa melahirkan kami. Kami memohon agar Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, memberikan mereka semangat untuk mengasihi kami, dan kami sebagai anak-anak-Nya untuk dapat mengasihi dan menghormati mereka. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kasih dan pengharapan kami.
Kami memohon Engkau memenuhi bumi ini dengan cinta-Mu, sehingga semua manusia hidup saling mengasihi dan dipenuhi kedamaian-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup dari ibadah kita pada minggu ini, mari kita nyanyikan lagu Bapa Antarlah Kami. Adik-adik, ingatlah selalu akan firman Tuhan seperti dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pegang teguh firman-Nya dan mari menerima berkat Tuhan. Adik-adik silahkan berdiri. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Jangan lupa untuk selalu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.